Dewa Perang Ye Shikai. Bab 966. Jiqian hampir tersedak saat menyelesaikan kalimat ini. Siapa yang bisa membayangkan betapa besar keberanian yang telah dia keluarkan untuk membuat keputusan? Jika dia gagal, Ye Shikai akan membencinya. Bahkan jika dia berhasil, jika kebenaran terungkap, hasilnya akan sama saja. Memikirkan hal ini, Ye Shikai kembali menyalahkan dirinya sendiri. Jika itu bukan salahnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Namun, cara ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Ye Shikai. Meski begitu, kau tidak bisa melakukan ini. Ye Shikai melanjutkan, King Yu, kau, dan Xiao Xin adalah orang-orang penting dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilangan kalian semua. Kita tidak bisa hidup berdampingan, setidaknya dalam hubungan ini. Jika kamu menikahi Chen Yuxin karena anak itu dan bertanggung jawab atas dirinya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan bahagia dalam pernikahan seperti ini? Kata-kata Jiqian menyentuh hatinya dalam-dalam. Pernikahan yang diikat bersama karena seorang anak lebih seperti penculikan moral. Mungkin Ye Shikai dan Jiqian memiliki nilai-nilai yang berbeda. Dalam pandangan Ye Shikai, ini adalah tanggung jawabnya, jadi dia berkewajiban untuk menanggungnya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dorongan hati saat itu. Kesalahan tidak dapat diperbaiki, dan kamu hanya dapat menggunakan waktu yang tersisa untuk menebusnya. Untuk menebus kesalahan ini, Ye Shikai harus menyakiti Su Qingyu. Jiqian benar. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika Ye Shikai benar-benar menikahi Chen Yuxin, dia paling-paling akan merasa puas, tetapi jelas tidak bahagia. Bagaimana kamu bisa bahagia jika hatimu tidak ada di sini? Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Ye Shikai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kau mau, semua ini tidak menjadi masalah. Ini masalah prinsip. Sebelum Jiqian sempat menyelesaikan ucapannya, Ye Shikai berteriak, seorang pria yang tergoda oleh nafsu dan nafsu sesaat lalu selingkuh dengan wanita lain dan menghamilinya, bukankah dia harus bertanggung jawab? Sunyi, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Tapi itu bukan salahmu. Jiqian juga berteriak, jika bukan karena Chen Yuxin, kamu tidak akan memiliki pikiran itu sama sekali. Maksud Jiqian adalah menyalahkan Chen Yuxi atas hubungan antara keduanya. Memang, malam itu, hampir selalu Chen Yuxin yang merayu Ye Shikai, dan bahkan ketika mereka berhubungan seks, dialah yang mengambil inisiatif. Namun, bagi orang luar, itu hanya alasan. Qian, jika kamu memiliki anak sepertiku, aku khawatir kamu tidak akan menginginkanku bersikap tidak bertanggung jawab seperti itu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum kecut. Salah, kalau aku tidak yakin apakah kamu akan bahagia bersamaku, maka aku tidak akan punya anak sama sekali. Jiqian langsung membalas, Chen Yuxin adalah orang yang hina, dia hanya ingin menggunakan anak itu untuk mengikatmu. Cukup. Ye Shikai tiba-tiba berteriak, membuat Jiqian ketakutan hingga terdiam. Qian, pertama-tama, aku berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Kedua, aku minta maaf karena pria yang pernah kau cintai mengkhianatimu. Terakhir, tolong lupakan aku. Di masa depan, carilah pria yang baik untuk hidup bersama, dan jangan membuat dirimu begitu lelah lagi. Suara Ye Shikai sudah sangat ringan di akhir. Hanya beberapa kata singkat telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Sekarang dia hanya ingin berbalik dan pergi. Ye Shikai melangkah dengan gemetar dan terhuyung-huyung keluar dari Villa Yuanshan. Dia tidak kembali ke markas Istana Hades. Perilaku Ghost dan yang lainnya memang membuat Ye Shikai merasa aneh. Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu, tetapi kali ini mereka ingin membunuh Chen Yuxin, dan tidak ada yang memberitahu Ye Shikai sebelumnya bahwa jika bukan karena Jeton, Chen Yuxin akan hancur. Ye Shikai saat ini tidak punya mood atau waktu untuk berurusan dengan Ghost dan yang lainnya. Saat ini, dia perlu menangani masalah penting di benaknya. Sudah saatnya mengaku pada King Yu. Di rumah. Begitu Ye Shikai masuk, dia mendapati ada beberapa orang lagi di rumah itu, termasuk Su Pengshan, Bai Wufeng, Su Ziqing, dan Su Qingyu. Semua anggota keluarga Su ada di sana. Tampaknya Chen Yuxin telah mengatakan kebenaran. Ye Shikai tiba-tiba merasa pusing. Mata Su Ziqing penuh dengan kebencian, bahkan bisa dikatakan dia menggertakkan giginya, dan mata kedua tetua itu penuh dengan penyesalan. Sedangkan Su Qingyu, matanya merah, dia pasti baru saja menangis. Kita pergi dulu, biarkan mereka bicara. Melihat situasi ini, Su Pengshan menoleh dan berkata kepada Bai Wufeng. Qingqing, ikutlah dengan kami juga. Tidak,
Aku ingin membunuh bajingan ini. Su Ziking mengambil pisau buah, tetapi dengan mudah dihentikan oleh Su Pengsan, yang menariknya ke dalam kamar. Hanya Su Qingyu dan Ye Shikai yang tersisa di ruang tamu. Belum pernah ada momen di mana Ye Shikai merasa begitu jauh darinya, begitu jauhnya sehingga bahkan ketika dia ada di depannya, dia merasa dia berada di luar jangkauannya. Qingyu, aku. Nona Chen menceritakan semuanya padaku. Su Qingyu tiba-tiba berdiri, nadanya sangat ringan dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Ye Shikai tidak tahu bahwa ketika dia mengetahui berita itu, hatinya hancur. Qingyu, maafkan aku. Ye Shikai melangkah cepat ke arah Su Qingyu, tetapi yang menyambutnya adalah tamparan keras dan tanpa ampun di wajahnya. Sudah menduganya. Ye Shikai tidak menghindar. Jika tubuhnya sakit, rasa sakit di hatinya tidak akan sedalam ini. Kenapa? Kenapa? Wajah Su Qingyu memerah, matanya merah seperti berdarah, dan dia bergumam di mulutnya. Akhirnya, 2 garis air mata keluar. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. Dia mencintai terlalu dalam dan terluka terlalu dalam. Su Qingyu menyandarkan kepalanya di dada Ye Shikai, dan terus memukul bahunya dengan tangannya. Air matanya segera membasahi baju Ye Shikai. Tidak seperti mimpi itu, Ye Shikai juga menangis. Bertahun-tahun kemudian, dia menangis lagi. Mengapa? Mengapa? Ya, mengapa semuanya menjadi seperti ini? Jika dia benar-benar memutuskan semua hubungan dengan Chen Yuxin, jika dia menjalani kehidupan yang damai, jika dia mampu mengeraskan hatinya, semua ini tidak akan terjadi. Namun dalam kehidupan, tidak ada jika. Seperti kalimat yang tertulis di film itu. Anda bertemu seseorang yang telah melakukan kesalahan. Anda ingin menebus kesalahan dan membayar utang, tetapi pada akhirnya Anda menyadari bahwa Anda tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kesalahan yang telah Anda buat tidak akan pernah bisa diperbaiki, dan kita tidak akan pernah bisa membayar kembali apa yang kita berutang. Selama itu salah dan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Keduanya menangis cukup lama. Dari pertama kali bertemu hingga jatuh cinta dan menikah, setiap adegan terputar kembali dalam pikiran Ye Shikai. Kini, saatnya kenangan itu berakhir. Selama 2 jam penuh, mereka berdua berpelukan dan menangis, dan pada akhirnya, sebagian besar pakaian mereka basah. Setelah anak itu lahir, kau harus memperlakukannya dengan baik, dan bersikap lebih baik lagi kepada anak itu. Air mata Su Qingyu telah mengering, hanya meninggalkan bekas air mata. Setelah mendengar ini, Ye Shikai merasakan sakit di hatinya. Mereka berdua akhirnya akan berpisah, dan ini adalah berkah bagi Su Qingyu. Bab 967. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, kedua tetua keluarga Su tidak banyak bicara. Mungkin Su Pengsan dan istrinya, yang sangat ahli dalam filsafat duniawi, sudah mengerti segalanya. Karena masalah ini sudah selesai, tidak perlu membuat keributan besar. Mungkin, mereka juga tahu bahwa ini bukan niat awal Ye Shikai, jadi mereka hanya pergi dengan penyesalan. Su Ziking pertama-tama menangis keras, dan kemudian tampak seperti melihat musuh. Kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan yang baik. Dalam hal ini, dia merasa bahwa saudara perempuannya telah menderita ketidakadilan yang besar, dan wajar untuk memiliki sikap seperti itu. Namun, setelah sekian lama bergaul, dia juga memahami karakter Ye Shikai. Pekerja kerah putih di perusahaan yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sebenarnya adalah bos yang tersembunyi. Jika dia adalah orang yang akan meninggalkannya pada akhirnya, dia pasti sudah menemukan yang lebih baik sejak lama, mungkin Luo Shiki, atau mungkin Jiqian. Status, kecantikan, dan kemampuan mereka tidak kalah dari Su Qingyu. Tangisan Su Ziking mungkin bukan untuk menyalahkan Ye Shikai atas kesalahannya, tetapi mereka berdua tidak bisa melanjutkannya. Setelah melepaskan emosinya, Su Qingyu memanggil seorang pengacara. Ketika beberapa pengacara berjas dan berdasi masuk ke dalam rumah, hati Ye Shikai tak kuasa menahan gemetar. Menjadi pengacara itu seperti pergi ke rumah sakit. Jika Anda bertemu orang seperti itu, biasanya itu bukan hal yang baik. Tentang pembagian harta. Tak perlu dikatakan lagi, semua properti atas namaku akan diberikan padanya. Ye Shikai menundukkan kepalanya dan menatap lantai dengan tatapan kosong. Apa gunanya semua uang itu jika Anda telah kehilangan orang-orang yang paling Anda cintai? Memberikannya kepada Su Qingyu setidaknya akan membantunya mewujudkan mimpinya mengembangkan grup Tianya. Tuan Ye, ini. Beberapa pengacara tercengang di tempat, memegang formulir pendaftaran properti Ye Shikai, dengan rumah mewah,
mobil mewah, dan jam tangan terkenal. Bahkan jika ditulis di kertas A4 dengan font ukuran 5, itu menghabiskan lebih dari 10 halaman. Dan uang tunai, permata, dan barang antiknya bahkan lebih tak terhitung jumlahnya. Secara keseluruhan, itu melebihi 100 miliar, belum lagi aset Yesike di rekening Swissnya. Para pengacara ini saling memandang dengan bingung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan bersih pria yang tampaknya tidak dikenal di depan mereka ini cukup untuk masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa dia tidak menginginkan sepeser pun dari semua properti ini. Ini benar-benar kaya dan keras kepala. Pengacara Yesike tentu saja berharap mendapatkan lebih banyak untuk kliennya, belum lagi harta yang begitu besar. Secara logika, ini adalah harta milik Yesike sebelum menikah. Meskipun ia salah karena berselingkuh, ia tidak boleh dibiarkan tanpa apapun. Tuan Ye, bagaimana kalau? Tolong pikirkan lagi. Tidak perlu. Kita lakukan seperti ini saja. Kamu bersusah payah menyelesaikannya dan kemudian serahkan semuanya padanya. Yesike merasa kesal dan benar-benar tidak ingin mengatakan banyak hal kepada mereka. Baiklah. Su Qingyu tetap diam, matanya menatap lurus ke depan. Jika dia bisa menukar uang dengan seseorang, dia akan bersedia melakukannya bahkan jika itu berarti dia harus membayar untuk grup tianya. Sayang sekali nasib mereka mungkin berakhir di sini. Meskipun uangnya banyak, di hati Yesike, itu hanya bisa mencapai 1/10.000 darinya. Awalnya, karena jumlah harta yang sangat besar, para pengacara mungkin akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk menangani kasus tersebut. Tanpa diduga, kasus tersebut ditangani dengan cepat karena perkataan Yesike. Meskipun para pengacara bingung, mereka tidak dapat bertanya terlalu banyak, lagi pula, ini bukan lingkup pekerjaan mereka. Tuan Ye, Nona Su, kami sudah menyiapkan perjanjian rangkap 2. Setelah Anda menandatanganinya, Anda dapat pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mengurusnya. Kami akan pamit dulu. Suasana yang sangat dingin membuat para pengacara merasa tidak nyaman. Mereka telah menangani banyak kasus perceraian. Dalam hal pembagian harta, pihak yang bercerai selalu berjuang sampai akhir. Namun kali ini terlalu tidak normal. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka buru-buru meninggalkan komunitas. Melihat kedua perjanjian di atas meja, tidak ada pihak yang berbicara, dan tidak ada seorang pun yang ingin berbicara. Qingyu, mari kita tanda tangani perjanjian ini. 20 menit kemudian, Yesike akhirnya memberanikan diri untuk mengatakannya. Karena itu adalah kesalahannya, dia harus mengakhirinya sendiri. Keduanya menandatangani tanda tangan, sangat ceroboh, dengan tangan gemetar. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika mereka pertama kali bertemu, Su Qingyu acuh tak acuh, tetapi sekarang hatinya gemetar. 8 bulan bukanlah waktu yang lama untuk sebuah pernikahan, tetapi rasanya mereka telah bersama selama 8 tahun. Mereka telah mengalami begitu banyak hal sehingga hari-hari mereka yang biasa tidak berlangsung lama. Perjanjian sudah ditandatangani. Ayo, cari hari untuk pergi bersama. Su Qingyu juga tampak lelah, mungkin karena dia lelah karena menangis tadi. Melihat keindahan di depannya, Yesike meneteskan air mata lagi. Dia ingin memberinya ciuman terakhir, tetapi dia tidak punya keberanian. Dia bahkan merasa tidak punya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Qingyu, aku pergi dulu. Kau tinggallah di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Sebelum pergi, keduanya berpelukan untuk terakhir kalinya. Mereka bahkan bisa merasakan detak jantung masing-masing. Yesike naik taksi dan tiba di pangkalan, di mana beberapa prajurit Istana Dunia Bawah telah menunggunya untuk waktu yang lama. Semuanya, silakan duduk. Ini bukan salah kalian. Yesike berbicara lebih dulu. Melihat ekspresi mereka, orang bisa tahu bahwa mereka pasti khawatir apakah Yesike akan menaruh dendam padanya karena apa yang terjadi hari ini. Tuan, ini salahku. Seharusnya aku memberitahu Anda tentang masalah ini terlebih dahulu. Ghost juga melangkah maju untuk meminta maaf. Sebagai orang kepercayaan Yesike sejak lama dan pemikir Istana Dunia Bawah, sungguh tidak memenuhi syarat baginya untuk melakukan ini. Aku sudah bicara dengan Dewi Bulan. Masalah ini berakhir di sini. Jika kau mengambil tindakan apapun di masa mendatang, kau harus memberitahuku. Setelah mengatakan ini, Yesike berjalan ke kamarnya, jatuh di tempat tidur dan tertidur. Setelah melalui begitu banyak hal, dia merasa sangat lelah. Ada apa, bos? Miehun yang tidak tahu banyak bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, mereka sudah bercerai.
Ghost merendahkan suaranya dan berbicara dengan lembut. Setelah mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Moji juga sangat penasaran, kenapa? Kudengar bos selingkuh dari istrinya, dan istrinya hamil. Benarkah? Sungguh mengasyikkan. Siapa pihak lainnya? Itulah target yang akan kita bunuh hari ini. Pada saat ini, suara dingin Nightmare terdengar dari sudut. Setelah mendengarnya, semua orang tercengang di tempat mereka berada sejenak, terdiam, dan bubar satu demi satu. Keluarga Chen. Saat ini, Chen Yuxin sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah bahagia. Mimpinya sejak dulu adalah hidup bersama Ye Shikai. Sekarang, mimpinya sudah semakin dekat. Tuan Ye ada di sini. Chen Ruoya mengetuk pintu dan berkata di luar. Cepat, bawa dia ke ruang tamu dulu. Setelah mendengar berita itu, Chen Yuxin segera bangkit dari tempat tidur. Seorang wanita berdandan untuk menyenangkan dirinya sendiri, jadi dia ingin berdandan dengan baik. Bab 968. Setengah jam kemudian, ketika Chen Yuxin muncul lagi, dia mengenakan gaun merah muda dan riasan yang elegan. Dia tampak seperti wanita cantik sejati, dengan pinggang ramping, mata ramping, pipi kemerahan, dan senyum. Dia tampak santai dan tampak sangat bahagia. Xiao Kai, maaf membuatmu menunggu. Chen Yuxin melangkah maju sambil tersenyum, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan langsung memeluk Ye Shikai dengan penuh kasih sayang. Luka-lukamu belum sembuh, jadi sebaiknya kau kembali ke kamar dan beristirahat. Ye Shikai tidak banyak bicara. Tepatnya, dia masih tenggelam dalam kesedihan, dan dia benar-benar tidak punya pikiran untuk memikirkan wanita lain. Aku baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa. Chen Yuxin berbalik di depan Ye Shikai. Ketika roknya berkibar, Ye Shikai tampak melihat Su Qingyu di hari pernikahannya. Pada hari itu, dia mengenakan gaun pengantin dan berdiri di depan Ye Shikai dengan wajah bahagia. Xiao Kai, kau baik-baik saja. Chen Yuxin memanggil beberapa kali berturut-turut, dan Ye Shikai akhirnya tersadar. Orang yang berdiri di depannya bukan lagi Su Qingyu. Maaf, sepertinya aku agak lelah. Ye Shikai dengan santai mencari alasan, mendorong Chen Yuxin dengan lembut, dan duduk kembali di sofa. Tindakan ini membuat Chen Yuxin sedikit tidak senang, dan dia duduk di sebelah Ye Shikai. Kau sudah menceritakannya padaku, kan? Ye Shikai memejamkan matanya sedikit. Mereka berdua tahu apa yang dimaksud dengan benda. Jika bukan karena Chen Yuxin, bagaimana keluarga Su bisa tahu tentang itu? Xiao Kai, bukankah ini benar? Lagi pula, Dewi Bulan ingin membunuhku hari ini, jadi aku. Chen Yuxin merasa sedikit bersalah. Tentu saja, dia berharap untuk memberitahu Su Qingyu tentang masalah ini sesegera mungkin. Dia telah menunggu lama, dan pembunuhan hari ini adalah katalisatornya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku harus berbicara untuk itu? Ye Shikai berkata dengan dingin, lalu menghela napas. Maafkan aku, Xiao Kai, aku. Baiklah, berhenti bicara dan dengarkan aku. Kembalilah ke kamarmu dan pulihkan dirimu. Aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Tunggu sebentar. Chen Yuxin tiba-tiba meraih lengan Ye Shikai. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Xiao Kai, aku istrimu sekarang. Kau harus menyembunyikan apapun dariku. Chen Yuxin tidak berniat membiarkan Ye Shikai pergi dan berdiri untuk menghalangi jalannya. Suasana hatiku sedang tidak enak sekarang. Bisakah kau bicara padaku saat aku kembali? Kata Ye Shikai dan pergi. Dia meninggalkan rumah keluarga Chen tanpa mempedulikan usaha Chen Yuxin untuk menghentikannya, meninggalkan Chen Yuxin dengan wajah muram dan tidak senang. Dia merias wajah dengan hati-hati, hanya ingin menunjukkan sisi terbaiknya kepada Ye Shikai, tetapi sikapnya membuat Chen Yuxin sangat kecewa, jadi kekecewaan tidak dapat dihindari. Namun, ketika dia berpikir untuk segera menikah, dia merasa rileks lagi. Semua penantian itu terbayar, tetapi dia tidak tahu apakah cintanya terbayar atau tidak. Ruoya. Guru, apa yang Anda inginkan dari saya? Bagaimana kondisinya? Sudah lama sekali, mengapa belum ada hasilnya? Raut wajah Chen Yuxin tiba-tiba berubah, tetapi dia tetap bersikap dingin dan elegan kepada orang lain. Sejak kejadian terakhir, mereka telah meningkatkan kewaspadaan mereka, dan Tang Yun, kami tidak dapat menghubunginya. Apa? Chen Yuxin merendahkan suaranya, memperlihatkan sedikit niat membunuh. Tubuh Chen Ruoya bergetar.
Kepala keluarga ini selalu bersikap dingin dan kejam dalam hal-hal seperti itu. Ketika dia bersaing untuk posisi kepala keluarga Chen, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada anggota klan. Chen Ruoya juga orang yang telah melihat dunia besar, tetapi dibandingkan dengan mereka, Chen Yuxin bahkan lebih buruk. Tuan, tolong jangan marah. Saya sudah menyuruh mereka melakukannya. Saya ingin hasil, sesegera mungkin. Ya, aku menuruti perintahmu. Duduk di sebuah kedai kopi di pusat kota, Ye Shikai sangat tertekan. Tampaknya orang yang paling dicintainya menghilang dalam semalam. Dia tidak pernah sesedih ini seperti sekarang. Rasanya tidak ada tempat baginya di kota ini. Anehnya, sama seperti setengah tahun yang lalu. Paman, kamu di sini. Pada saat ini, suara Han Ruoyao terdengar dari belakang. Ye Shikai menoleh dan benar saja, itu adalah gadis kecil itu. Paman, aku tahu kamu sedang merasa sangat sedih sekarang, jadi aku datang ke sini khusus untuk menghiburmu. Han Ruoya juga mengetahui seluruh cerita dari Su Ziqing, tetapi tidak seperti Su Ziqing, Han Ruoya tidak hanya mengandalkan emosi. Dia memikirkan hal-hal lebih dalam, jadi ketika dia mendengar berita bahwa Ye Shikai telah berselingkuh, dia tidak mengubur dirinya di tempat tidur dan mengutuk bajingan itu seperti yang dilakukan Su Ziqing, tetapi berencana untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang terpenting adalah dia tampaknya dapat melihat karakter seseorang hanya dengan sekali lihat. Dengan kata lain, dia memahami Ye Shikai. Jika dia adalah pria yang rakus terhadap wanita cantik, maka dengan uang dan statusnya, akan ada orang yang bersedia bersamanya tidak peduli berapa banyak yang dia inginkan. Jika dia tidak dapat mengendalikan tubuh bagian bawahnya, maka itu bahkan lebih mustahil. Terima kasih, Yao Yao. Paman, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu. Ye Shikai menceritakan semuanya kepadanya. Dia telah menahan emosinya terlalu lama dan benar-benar membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Sekarang setelah Han Ruoyao bersedia menjadi pendengarnya, Ye Shikai sudah sangat tersentuh. Jadi begitulah adanya. Menurutku, Paman sangat bertanggung jawab. Kalau tidak, kamu tidak akan menceraikan istrimu untuk memberi Chen Yuxin status. Han Ruoyao tampak sedang memikirkan sesuatu. Posisi kita memang berbeda, tapi bagaimanapun juga, aku telah melakukan kesalahan. Ye Shikai menghela napas. Paman, apakah kamu akan menikah dengan Chen Yuxin? Benar juga. Lagi pula, aku harus memberinya nama dan memberi anak itu seorang ayah. Bagaimana menurutmu? Paman, pernikahan seperti ini tidak akan bahagia, dan menurutku Chen Yuxin tidak sebaik kakak King Yu. Kamu harus berhati-hati. Kau tidak mengerti dia. Saat dia dan aku masih sekolah, dia bahkan tidak akan membunuh seekor serangga pun. Ye Shikai bercerita tentang masa lalunya seolah-olah dia sedang bercanda. Jadi, kalian berdua benar-benar sepasang kekasih masa kecil yang sedang dilanda cinta. Setelah mendengar ini, Han Ruoyao menunjukkan senyum manis di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menonton drama kampus remaja. Cinta, waktu itu, mungkin kita belum mengerti cinta. Ye Shikai menghela napas, dan suasana hatinya menjadi lebih berat. Saat itu, cinta hanya impulsif dan penuh gairah, tetapi tanpa tanggung jawab. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan menghibur Qingqing. Sebenarnya, dia hanya marah pada awalnya. Setelah emosinya stabil, dia jauh lebih baik dan pergi ke kelas dengan normal. Han Ruoyao berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Ye Shikai sangat memanjakan adik iparnya. Masalah ini cukup besar, jadi Su Ziqing juga sangat emosional. Namun, ketika dia tenang dan mengerti, dia akan mengerti. Bab 969. Xiao Kai, di mana kamu? Ye Shikai mengeluarkan ponselnya, dan dari sana dia mendengar suara cemas Chen Yuxin. Setelah kejadian ini, dia tidak dapat menemukan tempat untuk menghabiskan waktu, jadi dia berkeliaran di sekitar kota sendirian. Saya di luar. Sebaiknya kamu cepat pulang. Aku akan memasak makan malam sendiri. Pulang. Apakah Anda akan mengubah nada bicara Anda secepat ini? Dalam benak Ye Shikai, masih ada komunitas yang hangat dan Su Qingyu, tetapi sekarang, dia tidak bisa kembali. Ketika dia berpikir bahwa Su Qingyu akan sendirian di kamar kosong hari ini, hatinya terasa sangat sakit. Dia pasti membencinya sampai mati sekarang karena meninggalkannya sendirian. Selain itu, apa yang akan dipikirkan orang lain di komunitas bisnis Yanjing tentang ini? Saya merasa patah hati karena menyalahkan diri sendiri. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu diam saja? Makan malam. Aku tidak akan kembali untuk makan, kamu makan dulu dan jaga dirimu.
Ye Shike ragu-ragu dan berkata dengan ringan. Xiao Kai, apakah ada sesuatu yang mendesak? Cepat beritahu aku. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Ye Shike berkata dan menutup telepon. Ruoya, siapkan mobil dan pergilah ke lokasi yang ditentukan. Di ujung telepon, Chen Yuxin sedang dalam suasana hati yang buruk. Sikap Ye Shike jelas-jelas acuh tak acuh. Mungkin dia masih sedih karena perceraiannya baru-baru ini. Memikirkan hal ini, hati Chen Yuxin mulai terbakar amarah. Dia cemburu. Tuan, atau, siapkan mobil segera. Chen Yuxin menatap Chen Ruoya dengan tajam, yang membuatnya tidak berani mengatakan apapun. Dia segera meminta seseorang untuk menyiapkan mobil khusus. Ponsel Ye Shike ditemukan, yang tentu saja juga dilakukan oleh Chen Yuxin. Ya, Patriark. Bar malam yang gelap. Biasanya tidak banyak orang yang datang ke bar pada siang hari karena suasananya terlalu tenang. Selain beberapa bartender yang mengobrol, pada dasarnya tidak ada suara bising. Musik jazz yang menenangkan diputar di bar. Aku menunggumu. Pada saat ini, suara samar terdengar dari sofa di kejauhan. Luo Shiki mengenakan gaun merah, dengan gigi putih dan bibir merah. Dia meletakkan segelas anggur merah cerah ke bibirnya dan menyesapnya dengan lembut. Shiki, bagaimana kamu tahu aku akan datang? Ye Shike tersenyum pahit, dan pelayan itu maju dan memberinya segelas anggur. Melihat anggur di gelas, Ye Shike tersenyum getir lagi. Anggur ini tidak lain adalah, lupakan kesedihan Anda. Ketika mereka pertama kali bertemu, Luo Shiki meracik segelas minuman keras semacam itu untuknya. Rasa istimewanya membuatnya tak terlupakan hingga sekarang. Lebih dari selusin jenis minuman keras dicampur dalam proporsi khusus. Kebanyakan orang akan mabuk dalam waktu lama setelah minum satu gelas. Ini khusus disiapkan untukmu, minumlah. Saat ini, memberinya secangkir Forget Worry adalah hal yang tepat untuk situasi saat ini. Ye Shike meminumnya dalam sekali teguk. Rasa panas dan merangsang itu membuatnya merasa seperti sedang naik roller coaster. Suasana hatinya yang tertekan lenyap dalam sekejap. Itulah rasanya. Kau tahu, secangkir pelupa ini punya nama lain, yaitu minum untuk melupakan kekhawatiranmu membuatmu semakin khawatir. Mulut Luo Shiki sedikit melengkung. Melupakan kekhawatiranmu hanya sesaat, dan kemudian kau akan lebih menderita daripada sekarang. Setelah alkoholnya habis, Ye Shike merasa seolah-olah tubuhnya jatuh dari udara, atau seolah-olah dia sedang menyelam ke jurang laut, tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Hatinya dipenuhi dengan kekosongan dan kesepian. Seperti yang diduga, Ye Shike merasa semakin tidak nyaman. Apakah kamu menceritakan semua ini hanya untuk memarahiku? Ye Shike meletakkan gelas anggur di atas meja dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan batinnya, dan gelas anggur itu langsung berubah menjadi bubuk. Aku sudah mendengar semua yang terjadi padamu. King Yu sangat sedih akhir-akhir ini, jadi sebaiknya kau pergi dan menghiburnya. Luo Shiki bersandar, setengah berbaring di sofa. Dengan identitas apa kau ingin aku bertemu dengannya? Seorang bajingan yang menghamili wanita lain. Ye Shike berkata dengan nada merendahkan diri. Hubungan antara kamu dan King Yu sebenarnya tidak serumit itu. Kedatangan Chen Yuxin hanyalah sebuah kecelakaan. Luo Shiki memberinya makna yang dalam dan bertanya dengan serius, apakah kamu masih mencintai King Yu? Cinta. Entah karena alkohol telah membuat sarafnya mati rasa atau karena panggilan hatinya, Ye Shike berkata tanpa ragu. Kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi mencarinya? Terkadang, kebaikan juga merupakan dosa. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain sekarang, suatu hari, orang-orang di sekitarmu akan terluka karenamu. Luo Shiki menatap Ye Shike yang sudah berbaring di atas meja, merasa tidak berdaya. Wang Yu ini benar-benar memabukkan. Dia benar-benar jatuh setelah hanya satu gelas. Ledakan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibanting terbuka. Ya, pintu itu dibanting terbuka dengan keras. Di Yanjing, semua orang tahu bahwa Dark Knight Bar adalah tempat Luo Shiki, dan semua orang tahu bahwa dia adalah ratu dunia bawah tanah ini. Lebih dari selusin orang langsung menyerbu masuk dari pintu, tampak seperti pembunuh. Chen Yuxin berjalan di tengah dan berjalan ke arah mereka berdua. Para penjaga keamanan bar tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira seseorang ada di sini untuk mengacaukan tempat itu. Puluhan orang juga berjalan ke sini dan mengepung keluarga Chen. Melihat ini, beberapa orang kepercayaan di sekitar Luo Shiki segera mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkannya ke para pendatang baru. Singkirkan senjatamu. Luo Shiki berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, Chen Yuxin sudah berjalan ke sisinya.
Dia menatap Luo Xiki dengan tajam, lalu menatap Ye Xikei yang sudah berbaring di atas meja. Oh, Nona Chen, saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Luo Xiki memang orang yang sudah berpengalaman. Bahkan saat menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia bahkan tidak mengungkapkan perasaan terdalamnya dengan kata-kata dan tampak santai dan tenang. Aku ingin tahu apa tujuan Nona Chen ke sini hari ini. Kalau dia ingin minum, sebaiknya dia menunggu sampai nanti. Luo Xiki, kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya, kata Chen Yuxin dingin. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Luo Xiki tersenyum polos. Chen Yuxin mengabaikannya dan membungkuk untuk membantu Ye Xikei duduk tegak. Xiao Kai, kamu baik-baik saja, Xiao Kai. Chen Yuxin mengguncang tubuhnya, tetapi Ye Xikei tampak mabuk. Dia hanya mabuk, kata Luo Xiki ringan. Luo Xiki, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi biar ku katakan padamu, dia adalah orangku, dan sebaiknya kau tidak berpikiran seperti itu. Kau boleh mempertahankan posisimu sebagai ratu bawah tanah, tapi jika kau berpikiran yang tidak pantas, kau akan berakhir menjadi anjing yang tersesat. Suara Chen Yuxin dingin, dan itu sudah merupakan ancaman yang nyata. Lepaskan aku. Pada saat ini, orang di pelukannya berbicara. Meskipun suaranya sangat lembut, Chen Yuxin masih bisa mendengarnya dengan jelas. Orang yang berbicara adalah Ye Xikei. Xiao Kai, ayo pulang. Kamu sudah mabuk. Lepaskan. Ye Xikei melepaskan diri dari Chen Yuxin, memegang meja dengan tangannya, tubuhnya gemetar. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah pulih dari alkohol? Luo Xiki sama sekali tidak marah setelah diancam oleh Chen Yuxin, dan nadanya tenang. Lumayan, terima kasih untuk anggurnya. Bab 970. Lebih baik melupakan masalah yang tidak bisa kau singkirkan. Xiki, terima kasih. Ye Xikei tampaknya mengerti mengapa Luo Xiki memberinya segelas anggur pelupa. Karena masalah di depannya tidak dapat diselesaikan, akan lebih baik melupakannya, seperti saat dia mabuk, dia membuang masalah di hatinya. Baiklah, Xiao Kai, ayo pulang. Chen Yuxin melangkah maju untuk mendukung Ye Xikei, nada suaranya sedikit lebih tenang. Dia tidak ingin membuatnya kesal, apalagi Ye Xikei sudah mabuk. Bawa dia kembali. Karena kamu sudah punya anak, tolong penuhi kewajibanmu sebagai seorang istri. Luo Xiki mengambil gelas anggur dan berkata dengan tenang sambil menyesapnya. Ini urusan keluarga kita, kau tidak perlu ikut campur, Luo Xiki, aku peringatkan kau, sebaiknya kau patuh. Kebencian Chen Yuxin terhadap Luo Xiki pada dasarnya adalah kecemburuan. Sebenarnya, Chen Yuxin sudah lama tahu tentang perasaan Luo Xiki terhadap Ye Xikei, tetapi tidak mudah baginya untuk mengungkapkan perasaannya saat itu. Namun, sekarang, dia sedang mengandung anak Ye Xikei, jadi dia juga ingin memblokir pikiran wanita manapun tentangnya. Xiki, aku kembali dulu. Selamat tinggal. Ye Xikei melepaskan diri dari tangan Chen Yuxin dan berjalan keluar dengan angkuh, membelakanginya, dan melambaikan tangannya. Selamat tinggal. Anda juga, Nona Chen, sampai jumpa nanti. Luo Xiki melambaikan tangannya dengan lembut. Chen Yuxin sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia melirik Ye Xikei di luar pintu. Dia harus menelan amarahnya dan segera meninggalkan bar. Kembalilah bekerja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Luo Xiki dengan tenang, dan semua penjaga keamanan pun ditarik. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin memeriksa kondisi Ye Xikei dengan khawatir, wajahnya memerah. Jelas bahwa dia dapat menggunakan kekuatan internalnya untuk mempercepat penguraian alkohol, tetapi Ye Xikei tidak melakukannya. Dia ingin mabuk dengan sengaja. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Ye Xikei menoleh dan berkata dengan suara dingin. Xiao Kai, jangan minum-minum lagi di masa depan. Kalau kamu mau minum, kamu bisa melakukannya di rumah. Chen Yuxin merawatnya seperti istri yang berbudi luhur. Mobil segera tiba di rumah Chen, dan efek memabukkan dari anggur lupakan kekhawatiran Anda juga mereda. Ye Xikei menyalakan ponselnya dan menemukan berita yang mengejutkan. Pernikahan Ibu Chen Yuxin, Ketua Chen Group. Pengantin prianya adalah Ye Xikei. Ini adalah berita, dan seluruh China dapat melihatnya. Xiao Xin, apa yang terjadi? Kali ini, Ye Xikei ketakutan dan segera terbangun. Hehe, kamu sudah menemukannya, Xiao Kai. Aku bertindak sendiri. Aku sudah menetapkan tanggal pernikahan dan bahkan memberi tahu beritanya. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Memang benar bahwa uang membuat segalanya lebih mudah.
Pernikahan kepala keluarga Chen tentu saja merupakan acara besar di Yanjing. Ye Xike pernah mendengar bahwa ketika kepala keluarga Wang menikah, wartawan dari seluruh negeri berbondong-bondong datang ke sana dan itu membuat keributan besar. Terlebih lagi, itu terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu. Sekarang, pernikahan Chen Yuxin mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku tidak ingin menikah sekarang. Ye Xike ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Xiao Kai, aku sudah memikirkannya. Karena kita sudah bersama, kita harus melangsungkan pernikahan. Lagi pula, anak itu akan tumbuh besar. Kau tidak ingin menunggu sampai perutku membesar baru melangsungkan pernikahan, kan? Chen Yuxin memeluk Ye Xike dengan penuh kasih sayang, suaranya yang lembut terngiang di telinganya. Maaf, Xiao Xin, mungkin aku belum siap. Ye Xike menghela napas, nadanya sedikit hilang. Dia dan Su Qingyu baru saja berpisah dan butuh waktu untuk bersantai. Terlebih lagi, Chen Yuxin mengumumkan pernikahan mereka begitu cepat. Jika Su Qingyu salah paham, betapa sedihnya dia. Xiao Kai, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bersamamu mulai sekarang dan kita akan hidup bersama. Chen Yuxin dengan lembut mendorong Ye Xike, dan keduanya kembali ke kamar. Faktanya, kecuali pangkalan di Istana Dunia Bawah, dia tidak punya tempat tujuan. Bahkan villa di pegunungan yang jauh pun ada dalam daftar pembagian harta dalam perceraian. Jadi sejak saat itu, dia hanya bisa tinggal di keluarga Chen. Waktunya makan malam. Xiao Kai, lihatlah gaya-gaya pernikahan ini. Mana yang lebih baik? Chen Yuxin memegang buklet yang sangat bagus, yang seharusnya disediakan oleh perusahaan pernikahan. Lagi pula, untuk tamu VIP seperti Chen Yuxin, mereka tentu akan menanggapi setiap permintaan. Terserah kamu. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Ye Xike menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan tamu? Aku sudah membuat pengaturan. Apakah ada yang ingin kamu undang? Chen Yuxin bertanya lagi. Ini pertanyaan yang bagus. Lagi pula, dia baru saja bercerai, dan hanya dalam waktu 2 minggu, dia akan menikahi wanita lain. Ye Xike tidak punya muka untuk mengundang teman-temannya, bahkan Ghost dan yang lainnya. Tidak. Apa? Aku tidak punya siapapun yang ingin aku undang, kata Ye Xike ringan. Yah. Tidak masalah siapapun tamunya. Yang penting kamu di sini, itu sudah cukup. Baiklah, ayo cepat makan, kalau tidak nanti dingin. Ye Xike menunjuk hidangan lezat di atas meja. Abalon dan teripang terasa seperti lilin kunyah di mulutnya. Yang ingin dimakannya adalah makanan sederhana, yang dibuat oleh Su Qingyu. Xiao Kai, apakah ini tidak sesuai dengan seleramu? Aku akan meminta koki untuk membuatnya lagi. Tidak, aku hanya merasa tidak enak badan. Ye Xike menggelengkan kepalanya. Xiao Xin, Qingyu dan aku akan pergi ke biro urusan sipil besok. Kalian sebaiknya tinggal di rumah dan beristirahat. Hari berikutnya. Apakah kamu yakin ingin bercerai? Jangan pikirkan lagi. Setelah memeriksa buku registrasi rumah tangga, staf biro catatan sipil kembali mengamati kedua orang di depannya. Perceraian setelah 8 bulan menikah memang agak singkat. Karena sudah lama bekerja di sini, saya sudah terbiasa melihat banyak pasangan yang berpisah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tipe yang selalu bertengkar. Memang jarang sekali melihat pasangan yang tenang, seperti yang ada di depan saya. Qingyu, kita bercerai saja. Sebelum Ye Xike sempat menyelesaikan perkataannya, Su Qingyu sudah mengucapkannya dengan nada dingin, sama seperti saat mereka datang ke biro urusan sipil untuk melangsungkan pernikahan 8 bulan lalu. Hatinya seharusnya dipenuhi dengan kebencian. Meninggalkan. Ding, ding. Dari surat nikah hingga surat cerai, cap pada buku itu semakin terukir di hatinya. Ye Xike bahkan tidak tahu bagaimana dia berjalan keluar dari biro urusan sipil. Seolah-olah otaknya sempat kehilangan kesadaran. Qingyu, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Di pintu, Ye Xike tiba-tiba memanggil Su Qingyu. Aku baik-baik saja. Senyum yang muram. Dia bukan seorang aktor, ekspresinya tidak bisa menipu orang. Semoga pernikahanmu bahagia. Ye Xike menundukkan kepalanya dan mendengar suara Su Qingyu yang tercekat. Ye Xike mengulurkan tangannya dan tiba-tiba memeluk Su Qingyu. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluknya. Su Qingyu juga mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya. Suara bising di jalan sangat beragam, tetapi keduanya bisa mendengar tangisan satu sama lain. Bersambung.